Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Madura adalah salah satu kepulauan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Luasnya sekitar 5.379 km persegi atau 8 kali lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb. Penduduk di Madura cukup besar, yakni mencapai 4 juta jiwa pada tahun 2022. Wilayah kepulauan serta perairan yang ada di sekitarnya terkenal sebagai area penghasil minyak bumi dan gas alam di Jawa Timur. Pulau ini dijuluki sebagai Pulau Garam karena merupakan penghasil garam terbesar di Indonesia. Dilihat dari budaya dan keseniannya, Madura memiliki sejarah yang cukup panjang, dan agama Islam memiliki pengaruh kuat di sini. Berikut Nisa Story rangkum fakta-fakta menarik tentang Madura. Meskipun singkat, Madura pernah menjadi sebuah negara loh, dengan bendera berwarna hijau dan putih. Dibentuk pada tanggal 23 Januari 1948 atas prakarsa Gubernur Belanda di Jawa Timur, yaitu Van der Plas, yang juga beliau adalah tangan kanannya Van Mook. Wilayah negara ini meliputi Pulau Madura dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Tanggal 20 Februari 1948, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes Van Mook mengakui Madura sebagai negara setelah wilayah tersebut menggelar pemungutan suara atau pemilihan umum. Lalu apa yang melatar belakangi Madura mendeklarasikan diri menjadi negara? Dikutip dari buku Pamekasan, dalam sejarah yang ditulis Kut Wafat dan kawan-kawan, tanggal 14 Februari 1948 sebelum pemungutan suara dilaksanakan, pemerintah penduduk Belanda di Madura mengadakan pertemuan dengan segelintir tokoh di seluruh Madura. Pertemuan itu atas desakan Belanda, dan anggota yang hadir juga sudah diatur oleh Belanda. Tujuan pertemuan tersebut untuk memutuskan status Madura setelah persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947, di mana Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu tanggal 23 Januarinya diadakanlah pemungutan suara yang banyak mendapat tekanan dari Belanda. Cara yang dilakukan dalam pemungutan suara adalah tiap-tiap desa terlebih dahulu akan diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari pemungutan suara. Dari pelaksanaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 305.546 orang, yang hadir hanya 219.660 orang. 199.510 orang setuju, 9.923 orang tidak setuju, dan yang golput mencapai 10.230 orang. Dari hasil tersebut, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook merestui pendirian negara Madura pada 20 Februari 1948. RAA Cakraningrat ditunjuk sebagai wali negara. Cakraningrat tak punya pilihan. Karena sebagai Pangreh Projo, dengan jam terbang tinggi di Madura, Cakraningrat jadi orang kepercayaan. Namun negara ini tidak bertahan lama. Pada 1950, negara Madura dibubarkan dan kembali bergabung ke Indonesia. Coba tebak, ini kucing jenis apa? British Shorthair? Bukan, tapi sedikit mirip sih dari warna bulunya yang pekat. Ini adalah kucing asli dari Indonesia, yaitu kucing busok asal Pulau Raas, Madura. Hewan ini termasuk endemik, karena hanya bisa ditemukan di Pulau Madura saja. Menurut peneliti dari IPB University, Roni Rahmanur, kucing busok merupakan bagian dari ras kucing Asia. Ini dibuktikan dari bentuk ekornya yang bengkok di ujungnya. Namun, variasi genetika kucing busok tergolong tinggi dan langka. Hal ini juga yang menyebabkan kenapa kucing busok diyakini merupakan hewan endemik Indonesia, mirip seperti anjing Kintamani. Kucing busok juga sering disebut kucing Raas atau kucing Madura. Memiliki ciri khas unik, salah satunya ada pada ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Secara morfologi, busok memiliki mata oval berwarna hijau gelap dan tubuhnya besar sekilas mirip leopard.
dan posturnya juga lebih besar dari kucing domestik pada umumnya. Warna bulunya abu-abu polos kebiruan dan sedikit lebih tebal. Rata-rata warna bulu mereka solid, tidak bercorak. Sebelumnya kucing cantik ini tengah berjuang mendapat pengakuan internasional. Namun kini nggak usah khawatir. Kucing busok telah mendapat pengakuan dari World Cat Federation sebagai kucing asli Indonesia. Karena sudah diakui secara internasional, satu ekor kucing busok dihargai cukup mahal, yakni sekitar 2-3 juta rupiah. Mengingat kucing raas ini berasal dari pulau tropis, maka lingkungan hidupnya sebaiknya memiliki iklim yang basah, lembab, dan panas sepanjang tahun. Oleh karena itu, kucing ini tidak disarankan untuk dipelihara di wilayah kering dan dingin karena memicu masalah adaptasi. Kucing busok bisa hidup antara 12-15 tahun. Pulau Madura terkenal dengan sebutan Pulau Garam. Dari tahun ke tahun, Madura memang selalu jadi salah satu wilayah penyumbang utama hasil produksi garam nasional. Bahkan konon Madura menyandang status sebagai ladang garam terbesar di Asia Tenggara. Besarnya hasil produksi garam dari Madura inilah yang menjadi alasan mengapa Pulau Madura dijuluki sebagai Pulau Garam. Penghasil garam terbaik ada di Kecamatan Pangarengan, dengan luas area terbesar di Kabupaten Sampang. Di daerah ini kalian bisa melihat secara langsung aktivitas para petani garam saat musim panen. Hampir semua kabupaten di Pulau Madura memiliki tambak garam rakyat dengan kapasitas produksi cukup besar. Garam didapat dengan proses penjemuran untuk memanen kristal garam laut sebelum diolah untuk kepentingan industri maupun konsumsi. Cara pengolahan garam rakyat di Pulau Madura dikenal dengan sebutan madurase. Madurase adalah cara orang Madura untuk membuat garam dengan kristalisasi air laut secara total. Garam diambil mulai dari lapisan terbawah hingga atas. Dan para petani garam secara tradisional memindahkan air laut antar meja garam. Selain terkenal sebagai Pulau Garam, Madura juga dikenal dengan makanan khasnya yaitu sate Madura. Biasanya terbuat dari ayam dengan bumbu khas Madura. Selain ayam, ada juga berbahan dasar daging kambing yang ditandai dengan digantungnya bagian kaki belakang si kambing di rombong penjual sate. Ternyata sate yang terkenal seantero Nusantara ini ada sejarahnya juga loh. Begini singkatnya. Dilansir dari berbagai sumber, konon asal-muasal sate Madura berawal dari Arya Panoleh, yaitu penguasa di Sumeneb, Jawa Timur. Ia berkunjung ke rumah kakaknya Batara Katong, sang penguasa Ponorogo. Saat itu, Arya Panoleh menggunakan pakaian warok serba hitam dan kaos bergaris-garis ciri khas orang Madura. Di tempat kakaknya, Arya Panoleh disuguhi makanan dengan bahan dasar daging berbumbu yang ditusuk lidi. Namun Arya Panoleh menolak karena rasanya tidak sesuai dengan lidahnya. Setelah kakaknya bercerita jika makanan tersebut biasa dimakan oleh para pendekar di Ponorogo, akhirnya Arya Panoleh mau memakan sate tersebut. Karena kenikmatannya, kemudian oleh Arya Panoleh makanan ini diubah menyesuaikan kebudayaan dan kesukaan masyarakat Madura, hingga tersebar ke seluruh daratan Pulau Madura dan Indonesia. Kalau sarung biasanya hanya dipakai umat Islam saat hendak sholat, tetapi orang Madura beda cerita. Apapun acara atau aktivitas yang dilakukan, sarung adalah outfit andalan yang wajib dipakai. Oleh sebab itu, muncul sebutan kaum sarungan yang ditujukan kepada orang Madura. Di Pulau Madura, sarung tidak hanya dipakai dalam acara keagamaan saja. Jangan heran kalau kamu menemui orang Madura datang ke pesta pernikahan dengan memakai sarung karena kebiasaan tersebut merupakan hal yang lumrah bagi mereka. Tradisi orang Madura memakai sarung ini bermula dari kebiasaan berpakaian mereka selama menimba ilmu di pesantren serta sebagai bentuk kesopanan kepada tokoh agama atau kiai. Berawal dari itu, sarung menjadi pakaian yang berharga dan identitas asli orang Madura sampai saat ini. Mana nih suaranya orang Madura? Ada yang mau menambahkan nggak? Fakta unik apa lagi yang mungkin belum disebut di sini? Tulis di kolom komentarnya ya. Mohon maaf bila dirasa ada kekeliruan dalam membawakan konten ini. Jika ada yang mau koreksi bisa langsung komen aja ya guys. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story.
Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang. Next, bahas apa lagi ya?